kebijakan kita. Dan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh kepala desa itu harus ada pertanggungjawaban. Dan bisa seenaknya aja kepala desa. Ya begitu Pak ya. Bisa diterima. Saya minta dulu, ini tanggung jawab camat ya. Keluarkan, sampaikan sama saya BPJS 2023, 2024, 2025. Setelah itu baru kita akan rincikan apa yang menjadi kegiatan yang sudah dilaksanakan, yang belum dilaksanakan. Nah, baru nanti kita ketemu titik terangnya. Seperti tuntutan Bapak tadi, dan itu pun harus dicantumkan nanti di BPJS. Jadi setiap tahun Bapak itu harus mencantumkan, menghitung berapa. Makanya belum diingatkan kepala desa. Kalau bantuan ke dusun ke RT itu 15 juta per RT, ini dikeluarkan dulu, ditetapkan dulu 15 juta per RT dikeluarkan. Sisa berapa lagi? Untuk kegiatan apa lagi? Ya kan ada dana yang dapat petunjuk seperti saat tahun ini, tahun 2026 ini penggunaan dana DD itu sudah ada peruntukannya Pak. Bahwa Bapak tidak bisa lagi untuk kami buat ini. Ini sudah ada apanya, tandanya. Ini digunakan untuk ini digunakan untuk ini. Jadi Bapak hanya bisa menggunakan dana BKBK dengan dana ADD. ADD pun itu tidak bisa lagi digunakan terlalu apa karena untuk membayar gaji perangkat. BPD dan perangkat. Ini dari dana ADD. Sisanya tinggal berapa sisa dari ADD itu dan dana BKBK. BKBK pun tinggal 60 juta sekarang. Kalau tahun kemarin 100 juta. Itu pun tunda bayar. Dananya tidak keluar dari provinsi. Jadi kalau dia keluar nanti itu disampaikan tetap harus mengacu kepada itu penggunaannya. Jadi bahwa Bapak sekarang ini fokus kalau dana DD sekarang ini fokus karena ada gerai merah putih, Koperasi Merah Putih ditambah dengan peningkatan ketahanan pangan 20%. Nah, inilah penggunaannya. Sehingga sekarang ini memang desa juga sudah tidak bisa lagi sembarang-sembarang apa. Pembahasannya ini harus jelas di awal di akhir tahun seperti ini harus Bapak ikut musyawarah mengesahkan apa yang mesti kita laksanakan di 2026. Mungkin itu saja Bapak ya. Karena hari sudah sore, saya mohon maaf belum dapat memberikan gambaran penuh apa yang harus dilakukan. Tapi setelah nanti APBDes-nya masuk, ini kita teliti dan akan saya turunkan tim ke desa masing-masing untuk melaksanakan pertanggungjawaban SPJ-nya Pak. Kalau itu dibuat oleh Pak Kades 15 juta untuk RT ini harus ada jelas kwitansinya. Mungkin itu saja yang saya berikan kepada Pak. Terima kasih Pak Jidan Satu kepada Selalu. Sebenarnya Pak, ini saya meralat. Kami sudah melakukan musyawarah PPS di Desa Marantibari Pak. Saya hadir Pak Kades dan BPD saat itu yang hanya cuma satu Pak. Saya bilang mana nih Pak Kades BPD sudah mengundang tapi tidak ada yang hadir. Jadi penetapan RKPD rencana kerja pemerintahan desa itu sudah 2026 itu. Tapi kemarin beliau anggota BPD itu yang hadir. Karena sebenarnya kalau APBD itu memang BPD yang sudah kita Pak. Iya, sudah kita kan ranah kerjanya ranah kerja BPD Pak. Nah ini situ. Jadi untuk 2026 kemarin itu Desa Marantibari sebenarnya sudah ditetapkan APBD yang untuk 2026 berdasarkan Pagu tahun 2025. Dan di situ juga kami sampaikan kepada masyarakat pada saat itu dari sekian dari desa kamu itu 30% itu untuk Koperasi Merah Putih tidak bisa ditanggung gugat lagi, 20% untuk ketahanan pangan itu sudah kami jelaskan kemarin. Memang BPD-nya yang tidak hadir waktu pendamping desa itu hadir waktu pada saat itu. Mungkin itu Pak Bintang ada yang disampaikan? Ya, silakan. Baiklah, ini saya menanggapi yang disampaikan oleh saudara Ismail tadi. Masalah yang berarti kita itu kenapa jadi nggak 2 juta? Itu kan gini Pak. Saya saudara dan saya itu kan ada pajak Pak dari 15 juta itu pajak PPK sama pajak itu kan 12,5%. Jadi kami potong pajak itu jadi kami serahkan 13.500.000 Pak. Itu satu Pak.
Jadi bukan 15 juta kok kami kasih cuma 13 juta, itu enggak Pak. Kedua Pak, masalah yang per RT tadi Pak, itu Pak, saya selama ini Pak nggak ada megang uang. Yang megang uang itu bendahara Pak. Jadi yang dibilang tadi 4 RT 60 juta itu Pak, itu di bendahara. Mungkin ini teman saya di bidang administrasi Pak. Jadi kan ada pekerjaan-pekerjaan yang saya anggap itu perlu dituntaskan. Jadi saya alokasikan ke situ Pak. Jadi namanya Bapak, saya bukan apa. Seandainya saya dibilang korupsi, itu kan saya pegang duit Pak. Ini pegang duit itu benda apa? Jadi saya nggak ada pegang duit. Tapi begini Pak. Iya memang secara tanggung jawab. Bapak pengguna anggaran. Iya iya. Sama dengan saya. Iya iya. Saya ini pegang uang 20 miliar. Kemudian di dalam perjalanannya 20 miliar itu ternyata anak buah saya dikorupsi Pak. Iya. Ini anak buah saya yang pegang semua. Itu yang bertanggung jawab ke saya Pak. Karena saya pengguna anggarannya. Saya harus bertanggung jawab. Kemana lari duit itu? Tidak bisa Pak Kades, ini sudah saya serahkan sama anak buah saya, tidak ada. Itu Pak Kades bertanggung jawab semuanya. Sama dengan Pak Mul ini pegang uang 5 miliar untuk anggaran kegiatan yang ada di dalam. Ternyata ada yang kegiatan di dalam itu tidak bisa dipertanggungjawabkan. Sementara uangnya sudah cair Pak. Itu tanggung jawab Pak Mul sebagai pengguna anggaran. Kalau tidak, dia nanti diperiksa oleh polisi itu Pak. Diperiksa oleh APH itu diperiksa. Kita turut serta memperkaya orang lain. Kalau Pak Kades tidak mau tahu, itu tadi Pak Kades turut serta memperkaya orang lain. Pasalnya sudah ada. Korupsi juga Pak. Jadi rincian seperti itu. Tidak bisa uang ini sekian sudah saya serahkan sama anak buah, kemudian uang itu tidak sampai. Pak Kades tanggung jawab. Cuma pertanggungjawabannya Pak Kades beruang dengan kawan itu. Jadi ada penyelesaian itu, penyelesaian ganti rugi, ada penyelesaian bukan berarti menyelesaikan ganti rugi itu melepaskan tuntutan hukum. Walaupun sudah kita ganti, dia hukum tetap berjalan Pak. Ya, itu saja Pak. Mas saya tambahin lagi ya. Keaktifan BPD Pak. Itu saya minta supaya BPD paling tidak itu ya 1 minggu itu ya kantor di kantor desa. Itu nggak ada Pak. Bahkan asal ada undangan misalnya apa itu sering ada Pak. Itu seperti yang disampaikan Pak Bapak. Ini kan sangat penting Pak untuk penentuan APBD kemarin itu. Tunjangannya? Tunjangannya? Jom. Ya itu kan namanya apa lagi Pak misalnya apa kan? Jadi kalau masalah tunjangan itu Pak kami nggak ada menahan Pak. Cuman karena mereka kadang punya alasan nggak hadir, ada wakil saya gitu Pak. BPD itu tidak bisa diwakilkan Pak. Nggak maksudnya menetapkan putusan BPD itu tetap perseorangan. Kalau namanya Arif Ampera tetap Arif Ampera harus hadir. Maksudnya gini, kalau ketuanya berhalangan, gimana tak wakilnya Bapak bukan dua kita silakan. Bapak tinggal tetapkan aja minimal 50% ditambah 1 Pak. Baru dapat menetapkan putusan. Ya, benar. Jadi undang BPD ini harus hadir. Setiap rapat itu minimal setengah tambah setengah saja ketentuan. 3/4. Bang. 2/3 harus hadir. Jumlah DPD itu setiap diundang Pak harus hadir 2/3. Kalau itu tidak bisa mengambil putusan, DPD tidak ada apa-apanya kalau tidak. Apa istilahnya itu? Ya. Kami selalu begini Pak, memang selalu ditinggalkan dalam kegiatan desa. Dan untuk tanah KTP kemarin, itu sebenarnya tanah kami Pak. Itu yang bertanah. Itu tidak bisa. Dia milih siapa? Yang mengundang Pak Tengok kemarin, dari Kades, bukan dari DPD. Kenapa dilaksanakan itu Pak? Bukan Pak, itu kan penting kali. Jadi saya luruskan kembali kepada kalian bahwa BPD dalam penetapan RPJMD, RKBD, RPJS
itu adalah dividir. Iya, Pak. Ya, Kenapa jadi gitu? dapat mohon maaf adalah mengeluarkan jadwal. Jadi tugas Pak Kades melalui sekretaris desa itu melengkapi bahan yang akan dibahas bersama BPD Pak Kades. Juga Pak Kades yang undang. Jadi BPD Pak Kades buat rencana anggaran penerimaan dan pengeluaran belanja desa tahun 2026. Draft itu disampaikan ke BPD. Nah, kemudian mohon dijadwalkan musyawarah desa. BPD yang mengundang Pak Kades beserta perangkat desa. Ya, itu tadi kan itu kan yang sudah terjadi. Artinya pada saat mengeluarkan jadwal itu BPD mendoman itu mendapatkannya. Kadang-kadang ya mohon maaf waktu BPD ini kan tadi sudah sampaikan minimal 23 harus hadir. Sudah dikoreksi barang itu oleh Pak BPD sekretaris jadwal kota, baru mengundang Pak Kades. Pada saat jual jadwal desa. Ini jadwalnya. Tugas BPD mengundang Pak Kades. Tugas Pak Kades secara organisasi menyiapkan bahan yang didapatkan. Ya. Nah itu kadang-kadang keliru Pak Kades. Jadi bukan hanya di sisi tempat lain itu. Misal, itu Pak Kades saya undang, itu salah. Ya. Jadi BPD yang mengundang. Nah sebenarnya Pak Kades mengingatkan Pak Ketua itu jadwal sudah mepet, tolong di itu satu-satu membuat. Jadi intinya itu bukan Pak Kades yang mengundang BPD. Ini kekeliruan bukan hanya di desa itu baik, itu tempat lain itu. Ya. Nah, ke depannya Pak Kades sudah mempunyai draft itu disampaikan ke BPD itu dibahas bersama. Nah terkait tadi ada 50, 15 juta, ini kan dibahas di RKPD sendiri. Ada beda, di RKPD itu semua loh ada yang bakal dibangun fisik. Nah dalam pembahasan PBS, tidak ada anggarannya. Nah baru ditetapkan, nah itu di masyarakat bertanya, duit ada ganti, ada jawaban, kan gitu. Seharusnya di dalam PBS tercantum yang kata Pak Sera tadi. 15 juta, karena rokok kita fisik itu saja berbuat pemotongan, bukan pemotongan dari pembacaran wajib dibayar. Pas, apa Pak? 15 juta dikasih 13 senang ada masalah. Kami itu pajak, ada pajak. Semua yang bentuk fisik ada pajak, diberi itu pajak. Kemudian terkait sekarang kan laporan pertanggungjawaban Pak Kades. Pak Kades menyampaikan kepada BPD. Tebusannya, dampaknya kepada bupati. Laporan tentang pertanggungjawaban kepala desa. Tebusannya kecamatan ke bupati. Kami tidak terima. Nah, kemudian APBDes itu yang saya sampaikan tadi dibahas dan sepakati bersama BPD. Ya, dibahas dan sepakati bersama BPD. Kenapa Bu? BPD tidak naikin. BPD naikinnya di berita acara rapat. Nah, pada hari ini tanggal sekian diadakan rapat RKPD. Rapat APBD dengan jumlah anggaran sebesar 1,2 miliar. Nah, itu Pak Kades dari BPD naikin. Tapi kalau APBD tidak cukup Pak Kades bersama Sekdes diundangkan oleh Sekdes. Ya, Kades naikin diundangkan oleh Sekdes. Nah, jadi itu mungkin sudah dapat lah ilmunya dari pendamping itu. Cuman artinya ini yang harus diluruskan daripada mereka. Pak Kades harus banyak belajar. Ya. Walaupun sudah tua, sudah lucu, kalau rutin kepada jadi pemerintah desanya harus belajar. Harus menyesuaikan dengan aturan-aturannya itu. Betul kata Pak Asisten tadi, ya bisa menaati deh, pakai saya itu harus aturan dibahas bersama. Ya. Tapi terkait Pak Arif sudah sampaikan, kami kasih itu mungkin kalau kami bukan audit Pak, yang audit inspektorat tentang penerangan nanti Pak Asisten kami kaji di atas apa kira-kira yang harus kami lakukan untuk menyikapi pertemuan-pertemuan. Pak Asisten sudah beruruti, nah itu nanti akan kami bahas bersama Pak Bupati. Kalau ada apa? Artinya fungsi BPD, fungsi Kades dan perangkat desa itu harus jelas Pak. Kayak ini perangkat desa ada kasih, karena harus satu. Pak, diundang apa? Perangkat desa. Perangkat desa diundang. Karena saya Pak Kades itu perangkat desa. Pak Kades mungkin beragapan jawabannya ditanya sama masyarakat tadi. Tapi
perangkat desa itu mungkin tahu bisa menjawab karena Pak Kadesnya bisa ya mohon maaf belum bisa berkomunikasi, belum lancar ya. Nah dengan ada sekdes, dengan adanya perangkat desa lain kan bisa memberi jawaban. Ada Pak Sisi, kalau ini ada semakin dewek atau Pak ada pikiran kita mau mana jangan gitu atau Pak bangun di situ atau sekdesnya kan sudah kita bayar kan ada ya. Jadi dari 2023 sampai 2024 atau tahan 2025 beda masuk dia tahan ya negara apa mungkin itu lagi kira bapak sekalian yang jelas kami selesai terhadap masalah nasi baru apapun hasilnya nanti kami serahkan kepada Pak Bupati untuk menentukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi begini Pak, tadi ini masalah pajak. Kita ada beberapa warga yang di mana lagi surus jalannya, itu ternyata desa kita nggak ada pajak. Boleh dicek Pak. Pajak apa tuh? Pajak yang desa ini kita keluarkan untuk apa namanya mas PBB. bangunan dan segala macam. Kita ada. Padahal udah bayar tuh warga. Desa kita belum nyetor, padahal kita kan ditarik ini Pak. Iya. Oh nanti dari PBB. Iya. Ikut jahat sudah. Tapi padahal sudah keluar dari pajak kita juga. Iya. Tapi desanya sudah 100% kan ya? Nah itu makanya saya sudah kok bisa? Kok bisa? Aneh ya. Sekarang ini begini Pak, saya lihat juga beban kepala desa ini Pak. Kepala desa ini dituntut untuk bayar pajak bumi dan bangunan Pak. Sementara untuk menagih, jadi kita ini ada DHKP dan ada NJOP, DHKP balak di apa tanda terimanya SPBT. Ya jadi kita diberikan DHKP Pak. DHKP itu diserahkan kepada masyarakat. Misalnya si A, si B itu ditetapkan PBB-nya 500 atau 200 misalnya. Itu nanti tanda bukti pembayaran itu namanya SPBT Pak. SPBT-nya itu nanti kalau Kades sudah membayar, dia akan terima SPBT-nya itu Pak. SPBT diserahkan, Kades yang akan menyerahkan kepada masyarakat. Atau boleh juga sekarang ini pemerintah memberikan keringanan kepada beban Kades bahwa Bapak bisa menyetor ke online sekarang ke online atau ke BPPRD di kabupaten itu ada. Nah ini Bapak minta nanti tanda terimanya karena takutnya nanti ada dua pembayaran sementara desa ditetapkan yang selama ini Kades itu karena beban dia bayar sendiri Pak. Dia bayar sendiri. Ini semua desa dibayar oleh Kades, ditanggulangi dulu. Nah, jadi desanya itu sendiri sudah 100% PBB-nya. Sementara masyarakat itu tidak bayar Pak. Kenapa masyarakat? Kemudian kalau masyarakat bayar, itu tandanya tidak terima Bapak. Uang itu kemana? Saya juga kadang tidak jelas itu. Di BPRD kita tidak ketemu, di bank kita tidak ketemu. Kalau bayar PBB di bank, Bapak bayar sekarang, itu tahun depan baru keluar Pak tandanya. Makanya sekarang itu pembayaran melalui BPPRD. Bisa online misalnya, itu masuknya ke BPPRD. Bapak cukup melaporkan. Jadi masyarakat itu melaporkan kepada kepala desa, misal sudah membayar PBB, laporkan kepada kerja tercatat di kepala desa itu sudah dibayar. Ya, mungkin itu saja bahwa Bapak. Saya karena masih ada kegiatan lain, yang penting tadi saya minta BPD-nya itu disampaikan sama kita akan bahas secepatnya. Terima kasih, mohon maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau nanti baru pajak tadi sudah 100% dibayar dari desa. Kemarin Ibu kapan DPRD langsung ke sini, Mandeng Timur baru nanti baru yang 100%. Nah, itulah sebagai pengetahuan. Mungkin itu pada rapat media kita pada hari ini nantinya Pak kami siapkan APBD desa Mati baru paling dalam waktu 1 minggu Pak Kades tolong siapkan, kita siapkan sama-sama nanti kita antar ke ruang Pak Asisten baru untuk kita ditinjau. Mohon maaf apabila dalam musyawarah ini terdapat kata-kata yang kurang enak, itu bukan disengaja, itu mungkin sebagai pendapat sebagai manusia. Kami hari depan mohon maaf sebesar-besar kepada Bapak Ibu, pada Bapak-Bapak semuanya, hati-hati
tadi sampai ke desa. Dan saya akhiri dengan bila taufiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ruangan lot dulu. Nah. Ini selesai. Wah, kau dicariin anu itu, ditanyain anu alat-alat motor. Udah. Tak suruh nelpon. Tak suruh nelpon Pak Komar. Oh, udah, motormu hilang. Ini ayo balik.